Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revaliana, NIM 1B1-260, kelas A Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang memahami kerja tim. Pertama-tama saya akan membahas tentang perbedaan antara kelompok dan tim. Kelompok kerja adalah kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota yang bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Sedangkan tim kerja adalah kelompok yang upaya individu akan menghasilkan level kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individu tersebut. Yang kedua, saya akan membahas tentang perbandingan kelompok kerja dan tim kerja. Kelompok kerja tujuannya berbagi informasi, sedangkan tim kerja tujuannya kinerja kolektif. Kelompok kerja sinerginya netral, kadangkala negatif. Tim kerja sinerginya positif. Kelompok kerja akuntabilitasnya individual, tim kerja akuntabilitasnya individual dan mutual. Kelompok kerja keterampilannya acak dan bervariasi, sedangkan tim kerja keterampilannya saling melengkapi. Yang ketiga, saya akan membahas tentang tipe tim. Yang pertama, tim pemecah masalah. Yang kedua, tim kerja yang dikelola sendiri. Yang ketiga, tim fungsional silang. Yang keempat, tim virtual. Dan yang kelima, sistem multi. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu tim pemecahan masalah. Tim pemecahan masalah yaitu kelompok yang terdiri atas 5 hingga 12 karyawan dari departemen yang sama yang bertemu selama beberapa jam setiap minggu untuk membahas cara-cara untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Yang kedua, tim kerja yang dikelola sendiri, yaitu tim kerja yang dikelola sendiri adalah sekelompok para karyawan, biasanya jumlahnya 10 hingga 15, mengerjakan yang sangat terkait dengan pekerjaan yang saling tergantung dan mengambil banyak tanggung jawab supervisor. Yang ketiga, tim fungsional silang merupakan suatu sarana efektif yang memungkinkan orang-orang dari area yang beragam di dalam atau bahkan di antara organisasi untuk saling bertukar informasi, mengembangkan gagasan baru, memecahkan permasalahan, dan mengkoordinasikan proyek-proyek yang rumit. Yang keempat, tim virtual, yaitu tim menggunakan teknologi komputer untuk mempersatukan secara fisik para anggota yang tersebar dan mencapai tujuan umum. Yang kelima, sistem multi-tim, yaitu suatu pengumpulan 2 atau lebih tim yang saling bergantung yang berbagai tujuan dari atasan. Dengan kata lain, sistem multi-tim adalah timah yang terdiri atas banyak tim. Jadi yang keempat, saya akan membahas tentang menciptakan tim-tim yang efektif, yaitu dengan cara mengatur komponen utama dari tim yang efektif ke dalam 3 kategori umum. Yang pertama konteks, yang kedua komposisi tim, dan yang ketiga proses tim. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama tentang konteks. 4 faktor konseptual yang secara signifikan sangat terkait dengan kinerja tim, yaitu pertama, sumber daya yang memadai, yaitu kelangkaan sumber daya secara langsung dapat menurunkan kemampuan tim untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif dan mencapai tujuan. Yang kedua, kepemimpinan dan struktur, yaitu tim tidak dapat berfungsi jika mereka tidak dapat kesepakatan mengenai siapa yang akan melakukan apa dan memastikan semua anggota membagi beban kerja. Yang ketiga, iklim kepercayaan, yaitu kepercayaan antara anggota tim memfasilitasi kerja sama, menurunkan kebutuhan untuk memonitor perilaku satu sama lain, dan mengikat para anggota di sekeliling keyakinan bahwa orang lain dalam tim tidak akan mengambil keuntungan dari mereka. Yang keempat, evaluasi kinerja dan sistem pemberian imbalan, yaitu mengevaluasi dan memberikan imbalan kepada karyawan atas kontribusi individual mereka agar para anggota tim menjadi bertanggung jawab. 2. Komposisi tim. Komposisi tim dibagi menjadi 6. Yang pertama, kemampuan dari para anggota, yaitu bagian kinerja dari tim bergantung pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari masing-masing anggota. Yang kedua, kepribadian para anggota, yaitu kepribadian sangat signifikan memengaruhi perilaku karyawan secara individual. Yang ketiga, alokasi aturan, yaitu untuk meningkatkan kemungkinan
para anggota tim yang akan bekerja secara bersama-sama, para manajer perlu memahami kekuatan masing-masing individu yang berguna bagi tim, memilih para anggota dengan kekuatan-kekuatan mereka, dan mengalokasikan penugasan kerja yang sesuai dengan gaya yang dipilih oleh para anggota. Yang keempat, keragaman para anggota, yaitu tim yang beragam dalam pengetahuan, keterampilan, dan cara dalam permasalahan lebih kreatif. Yang kelima, besaran tim, yaitu mempertahankan tim yang kecil adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas kelompok. Ketika tim-tim memiliki jumlah anggota yang lebih besar, kekompakan dan akuntabilitas mutu akan menurun, meningkatkan kemalasan sosial, dan berkurangnya komunikasi. Yang keenam, pilihan anggota, yaitu tidak setiap karyawan adalah seorang pemain tim. Ketika memilih para anggota tim, manajer harus mempertimbangkan pilihan individu yang sejalan dengan kemampuan, kepribadian, dan keterampilan. Yang ketiga, proses tim. Kategori terakhir yang terkait dengan efektivitas tim meliputi variabel proses seperti 1. Rencana dan tujuan umum, yaitu tim-tim yang efektif mulai dengan menganalisis misi dari tim, mengembangkan tujuan-tujuan untuk mencapai misi tersebut, dan menciptakan strategi-strategi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, tujuan yang spesifik, yaitu tim yang berhasil akan menerjemahkan tujuan umum mereka ke dalam tujuan kinerja yang spesifik, dapat diukur, dan realitas. Tujuan-tujuan yang spesifik memfasilitasi komunikasi yang jelas. Mereka membantu tim mempertahankan fokus mereka pada perolehan hasil. Yang ketiga, keberhasilan tim, yaitu tim yang efektif memiliki kepercayaan dalam diri mereka sendiri. Mereka meyakini bahwa mereka dapat berhasil. Tim-tim yang telah berhasil akan meningkatkan keyakinan mereka mengenai keberhasilan pada masa mendatang, yang pada gilirannya akan memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras. Yang keempat, mental model, yaitu pengetahuan dan keyakinan para anggota tim mengenai bagaimana pekerjaan dapat diselesaikan oleh tim. Tim-tim yang efektif membagi model secara akurat, representasi mental atas elemen utama yang terorganisasi di dalam lingkungan suatu tim yang para anggota tim tersebut bagikan. Yang kelima, level konflik, yaitu konflik memiliki hubungan yang rumit dengan kinerja tim. Hubungan konflik hal-hal yang didasarkan pada ketidakcocokan interpersonal, ketegangan, dan kebencian terhadap yang lainnya hampir selalu disfungsional. Yang keenam, kemalasan sosial, yaitu tim-tim yang efektif dapat melemahkan kecenderungan ini dengan membuat para anggota secara individu dan bertanggung jawab secara bersama-sama untuk maksud, tujuan, dan pendekatan tim. Yang kelima, saya akan membahas tentang mengubah individu menjadi pemain tim. Opsi bagi para manajer yang berusaha untuk mengubah para individu menjadi para pemain tim adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan, yaitu merekrut para pemain tim. Yang kedua, pelatihan, yaitu menciptakan para pemain tim. Yang ketiga, pemberian imbalan, yaitu menyediakan insentif agar menjadi seorang pemain tim yang baik. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu 1. Pemilihan, yaitu merekrut para pemain tim. Merupakan beberapa orang telah memiliki keahlian interpersonal untuk menjadi para pemain tim yang efektif. Ketika merekrut para anggota tim, pastikan bahwa para kandidat dapat memenuhi peranan tim mereka sejalan dengan persyaratan teknis. Yang kedua, pelatihan, yaitu menciptakan para pemain tim. Merupakan para ahli melakukan pelatihan yang memungkinkan para pekerja untuk mengalami kepuasan yang diberikan melalui kerja tim. Yang ketiga, pemberian imbalan, yaitu menyediakan intensif agar menjadi seorang pemain tim yang baik. Merupakan sistem pemberian imbalan organisasi harus dikerjakan untuk mendorong usaha bekerja sama dan bukannya saling berkompetensi. Itulah penjelasan dari saya mengenai materi tentang kerjasama tim. Apabila ada kata salah atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.